Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setan tak akan tinggal diam melihat manusia. Mereka berusaha menghasut agar mengikuti jalannya. Berbagai cara pun dilakukan. Bahkan, setan datang menasihati seperti ulama. Namun ternyata, tujuannya adalah menyesatkan manusia. Bagaimanakah cara-cara setan membuat manusia sesat? Bagaimana cara mereka menyesatkan manusia dengan berpura-pura menjadi ulama? Apakah mereka juga memiliki golongan dari kalangan manusia? Menghiasi kebatilan. Kebatilan memiliki sisi yang buruk. Tentu saja, tak ada yang mau melakukannya. Iblis pun menghiasi kebatilan dengan sangat indah, membuatnya menarik. Mereka membuat perbuatan dosa seakan-akan dosa dan maksiat itu baik. Hal itu telah disampaikan setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan jelek di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 39. Berpura-pura menjadi ulama. Nasihat bisa diberikan oleh siapa saja, terutama ulama. Hal itu pula lah yang menjadi metode setan dalam menyesatkan anak Adam. Setan tidak akan datang kepada manusia untuk mengatakan, lakukan kemaksiatan agar kamu mendapat siksaan. Namun, setan akan datang menjadi penasihat yang jujur dan baik. Cara ini pun telah menjerumuskan Adam dan Hawa, dan mereka dikeluarkan dari surga. Kelakuan iblis yang seolah-olah memberikan nasihat telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan setan bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya, saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 21. Menamai kemaksiatan dengan nama yang menyenangkan. Kekejian dan kemaksiatan disamarkan melalui nama-nama yang enak didengar. Salah satunya saat menggoda Nabi Adam alaihissalam, yang menamai pohon terlarang dengan nama Syajaratul Khuldi atau pohon kekal. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon Khuldi dan kerajaan yang tak akan binasa?" Al-Quran Surah Toha ayat 120. Minuman memabukkan atau khamar mereka namanya dengan minuman berenergi sehingga mudaratnya tak terlihat. Hal itu tentu saja digunakan untuk menarik hati manusia agar cenderung pada keburukan. Memberi nama ketaatan dengan yang buruk. Kebenaran memiliki cahaya yang terang, manusia akan tertarik untuk mendatanginya. Namun setan berusaha untuk membuatnya terlihat penuh noda dan tercemar. Setan berusaha memperburuk citra kebenaran dan menamainya dengan nama-nama yang tak disukai. Misalnya, mereka menamai orang-orang yang menjaga diri dari kemaksiatan dengan orang yang kurang bergaul. Untuk mencapai kebenaran dan ketaatan hanya ada satu jalan. Namun setan membuat banyak jalan agar bisa menyesatkan. Hal ini sudah diperingatkan Nabi Muhammad SAW. Rasul telah menggaris suatu garisan. Beliau lalu berkata, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membuat garis yang banyak dari kanan dan kiri, lalu berkata, ini adalah jalan-jalan. Pada setiap jalan tersebut ada setan yang menyeru kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Memasuki pintu hati manusia. Imam Al-Ghazali menjelaskan pintu-pintu yang bisa dimasuki oleh iblis. Yang pertama adalah lewat marah. Imam Ghazali memaparkan bahwa marah adalah kemabukan akal. Manusia yang sedang marah akan mudah dipermainkan oleh setan. Hal ini layaknya anak-anak mempermainkan bola. Pantaslah Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk marah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Pintu kedua adalah syahwat. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan peringatan dari setan mengenai arah menggoda manusia. Salah satunya dengan nafsu. Pintu ini sangat mudah dimasuki oleh iblis. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Gharaib wa Ajaib Al-Jin. Suatu hari, iblis memberi nasihat kepada Nabi Musa, di antaranya,
Jauhilah duduk-duduk dengan perempuan yang bukan mahram, sebab akulah yang menjadi suruhan perempuan itu kepadamu. Dan suruhanmu kepada perempuan tadi, aku senantiasa berbuat demikian sampai engkau dapat saya fitnah dengan wanita itu. Dan saya memfitnah wanita itu dengan engkau. Kenyang juga ternyata menjadi pintu masuk setan. Al-Ghazali memaparkan bahwa kenyang akan membuat syahwat menguat. Padahal syahwat telah disebutkan juga menjadi pintu masuk setan. Menyesatkan manusia pelan-pelan. Setan tidak akan secara langsung menjerumuskan manusia. Ia akan melakukan secara bertahap, dari menggoda untuk melakukan dosa kecil hingga dosa besar. Setan telah menyiapkan jebakan agar manusia melakukan dosa kecil. Hal ini tentu lebih mudah ditawarkan kepada manusia. Iblis akan merayu dengan mengatakan bahwa berbuat dosa itu manusia dan Allah Maha Penerima Taubat, sehingga masih ada kesempatan bertaubat jika berbuat dosa kecil. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, dosa paling besar adalah dosa yang dianggap kecil oleh pelakunya. Dengan berhasil menggoda manusia melakukan dosa-dosa kecil, iblis tentu dengan mudah mempengaruhi untuk melakukan dosa-dosa yang besar. Menghalang-halangi dari kebenaran. Iblis tak dikeluarkan begitu saja dari surga. Ia dan keturunannya sudah berjanji akan menghalangi manusia dari ketaatan kepada Robnya. Mengenai hal ini, Ibnu Qayyim berkata, jalan yang ditelusuri oleh manusia hanya 4. Terkadang yang menempuh jalan kanan, terkadang jalan kiri, terkadang jalan di depan, dan terkadang jalan belakang. Jalan mana saja yang ia tempuh, ia akan mendapatkan setan bertengger di sana. Apabila ia menempuh jalan ketaatan, setan akan berupaya keras agar orang ini memutuskan dan tak melakukannya lagi. Atau ia akan menghalang-halangi dan merintanginya. Orang-orang yang terhindar dari godaan setan adalah orang-orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja sama dengan setan dari kalangan manusia. Di antara umat muslim, ada yang iman dan keyakinannya kokoh, yang menjalani hidupnya sesuai dengan tuntunan Islam. Jika bertemu dengan orang seperti ini, iblis tak mampu menggodanya. Oleh karena itu, ia akan meminta pasukannya dari golongan manusia untuk menggodanya. Contoh godaan itu telah diabadikan dalam firman-Nya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya, perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya, setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang yang musyrik. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 121. Nah sahabat beriman, itulah beberapa metode setan dalam menyesatkan manusia. Mereka seolah-olah seperti ulama yang memberikan nasihat. Mereka tak akan sekaligus menjerumuskan kita, tapi secara bertahap. Setan tidak akan berdiam diri melihat ketaatan seorang hamba. Karenanya, mereka mengerahkan segala usaha untuk membuat manusia ikut sesat. Agar terhindar dari berbagai kesesatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu caranya. Jika manusia mengangkat kedua tangannya dalam doa dengan penuh rendah hati atau bersujud dengan dahinya di atas tanah dengan penuh kekhusyukan, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.